Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Zalfa Azhara dari NIM akhir 152 akan mempresentasikan review jurnal Visual Comstock. Yang pertama, untuk pendahuluannya sendiri, layanan makanan di rumah sakit memegang peranan penting dalam menunjang pemulihan pasien melalui pemenuhan kebutuhan gizi. Salah satu indikator mutu penyajian adalah besarnya sisa makanan pasien atau plate waste. Meskipun metode penimbangan penuh merupakan cara paling akurat untuk mengukur sisa makanan, pelaksanaannya kerap terhambat karena memerlukan waktu lama, alat khusus, dan staf terlatih. Sebagai alternatif yang lebih efisien, metode tafsiran visual seperti Visual Comstock banyak digunakan. Metode ini menggunakan skala 6 poin untuk memperkirakan presentasi sisa makanan, yaitu 0 sama dengan seluruhnya dikonsumsi sampai 5 sama dengan tidak dikonsumsi sama sekali. Untuk identitas jurnalnya sendiri, yang pertama, jurnal utama menggunakan jurnal berjudul Analisis Sisa Makanan Terhadap Kepuasan Pelayanan Makanan pada Pasien Rawat Inap di Rumah Sakit Islam Jemur Sari Surabaya dengan penulis RH Lestari P. Ramadhani Ayuning Tias pada tahun 2023. Untuk jurnal pendukung pertama yaitu Studi Sisa Makanan dan Tingkat Kepuasan Pasien Terhadap Pelayanan Makanan di Ruang Rawat Inap kelas 3 RSUD Gambiran Kota Kediri dengan penulis NRM Dewi dan RA dan Aruhana pada tahun 2023. Untuk jurnal pendukung 2 yaitu Analisis Food Waste Pasien Rawat Inap di RSUD Ibnu Sina Kabupaten Gresik dengan penulis E. Mumpuni dan M. Sania pada tahun 2021. Untuk hasil review jurnalnya sendiri, penggunaan metode Visual Comstock pada jurnal utama menggunakan skala taksiran visual 0%, seperempat porsi, setengah porsi, 3/4 porsi, dan 100% tersisa. Untuk jurnal pendukung pertama menggunakan estimasi visual sisa makanan dengan skala taksiran kurang dijelaskan. Untuk jurnal pendukung kedua, skala visual 6 poin dengan 0 sampai 5 digunakan untuk taksiran sisa makanan. Untuk instrumen yang digunakan pada jurnal utama menggunakan observasi sisa makanan di troli piring kotor dan kuesioner kepuasan pasien dengan tekstur, rasa, warna, porsi, suhu, variasi menu. Untuk jurnal pendukung pertama, observasi sisa makanan selama 10 hari makan siang dan kuesioner kepuasan pasien. Untuk jurnal pendukung kedua, menggunakan observasi sisa makanan pagi, siang, dan malam, serta kuesioner wawancara, faktor penyebab rasa, tekstur, dan porsi. Untuk prosedur pelaksanaan pada jurnal utama sendiri, studi cross-seksional dengan kurang lebih 30 pasien rawat inap yang berlokasi di RSI Jemur Sari, Surabaya. Untuk jurnal pendukung pertama, yaitu deskriptif kuantitatif dengan ruang rawat inap kelas 3 yang menggunakan siklus menu 10 hari dan berlokasi di RSUD Gambiran Kota Kediri. Untuk jurnal pendukung kedua, studi di RSUD Ibnu Sina Gresik dengan kurang lebih 28 pasien rawat inap. Nah, untuk kelebihan jurnal utama sendiri, konteks rumah sakitnya sangat relevan dan kombinasinya dengan observasi serta survei kepuasan. Untuk jurnal pendukung yang pertama, fokus pada ruang kelas 3, data beragam karena siklus minus 10 hari. Untuk jurnal pendukung kedua, skala visual lebih rinci, menggunakan 6 poin menganalisis faktor penyebab sisa makanan. Untuk kekurangannya sendiri, jurnal utama memiliki sampel yang kecil dengan satu kali makan saja dan tidak ada pembandingan dengan metode penimbangan. Untuk jurnal pendukung pertama, skala visual kurang transparan, hanya makan siang, hanya satu kelas ruang, dan tidak ada metode pembanding. Untuk jurnal pendukung kedua, ukuran sampel sangat kecil, periode pengamatan terbatas, dan tidak berbandingkan dengan metode gold standard. Untuk validasi atau reproduksibilitas jurnal utama, tidak ada perbanding dengan metode lain prosedur terdokumentasi, tetapi akurasi visualnya tetap dipertanyakan. Untuk jurnal pendukung pertama, estimasi visual tanpa pembanding dan dokumentasi memungkinkan pengulangan namun akurasi tetap diragukan. Untuk jurnal pendukung kedua, prosedur cukup jelas untuk pengulangan tetapi belum dibandingkan dengan metode penimbangan atau foto digital yang mana akurasinya sangat terbatas. Nah, untuk pembahasannya sendiri, ketiga penelitian menunjukkan bahwa sisa makanan atau plate waste pada pasien rawat inap di rumah sakit masih menjadi permasalahan yang signifikan. Misalnya dalam penelitian Lestari, ditemukan bahwa rata-rata persentase sisa makanan pada pasien rawat inap di rumah sakit Islam Jemur Sari Surabaya pada jenis makanan pokok mencapai 28% dan untuk kelompok lansia hingga 45,83% serta anak-anak 39,28% di atas batas standar 20%. Penelitian Dewi dan Ruhana di RSUD Gambiran Kota Kediri rata-rata sisa makanan selama satu siklus 10 hari adalah 23% masih di atas standar. Sementara penelitian
Mumpuni dan Sania di RSUD Ibnu Sina, Kabupaten Gresik ditemukan bahwa makanan yang paling banyak tertinggal adalah sayur dengan skala lebih dari 52% dan waktu makan pagi menjadi penyumbang terbesar food waste. Nah, faktor yang perlu diidentifikasi yang pertama adalah kualitas makanan, yang mana warna makanan kurang menarik, porsi terlalu banyak, suhu kurang hangat atau sudah dingin. Untuk variabilitas menu dan jenis makanan seperti sayur dan lauk nabati sering memiliki sisa lebih besar. Nah, untuk lanjutan pembahasannya, dari sisi metode pengukuran, ketiga penelitian menggunakan metode taksiran visual atau metode visual Comstock adaptasi sebagai instrumentasi utama pengukuran sisa makanan. Dari penelitian Mumpuni dan Sania menggunakan skala 6 poin visual, sedangkan penelitian Lestari menggunakan observasi sisa makanan satu kali makan dalam satu hari ditambah kuesioner kepuasan pasien. Metode ini cukup efisien untuk lingkungan rumah sakit, namun memiliki kelemahan seperti estimasi subjektif, potensi heterogenitas antar pengamat, dan tidak terlalu dibandingkan dengan metode penimbangan makanan secara standar. Beberapa faktor yang dapat diidentifikasi yang ketiga yaitu waktu makan dan kondisi pasien. Lansia dan anak-anak dalam penelitian Lestari et al. 2023 memiliki sisa lebih tinggi, sedangkan di Gresik waktu makan pagi paling besar tingginya food waste. Yang keempat, sistem pelayanan gizi atau penyajian makanan di Kediri mencatat bahwa banyak pasien lebih memilih makan dari luar rumah sakit dan pelayanan makanan kurang diterima. Untuk saran dan rekomendasi, yang pertama adalah modifikasi menu dan porsi yang disesuaikan jenis makanan yang banyak tersisa, misalnya sayur dan lauk nabati dengan preferensi pasien agar tingkat sisa makanan menurun. Yang kedua, perbaikan kualitas makanan dan presentasi, yang mana meningkatkan aspek organoleptik secara rasa, kehangatan, tekstur, warna penyajian, karena kualitas ini terbukti berpengaruh pada sisa makanan. Yang ketiga, peningkatan sistem pemesanan dan penyajian makanan. Yang kelima, monitoring, audit, dan validasi metode. Berikut adalah daftar pustaka yang saya gunakan. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.